Dan dia ngebunuh ayahnya sendiri, ditusuk pakai pedang di dadanya. Mukanya Mikaela itu tiba-tiba berubah kayak kosong gitu, ada lobang. Dari lobangnya itu keluar tangan. Dan muncullah Earth Gelas satu paket komplit sama Kailuk sama Leskar. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, selamat kembali di Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan kembali di hari Sabtu pembahasan manga Owari no Seraph-nya setelah di minggu kemarin di part ke-21. Momen yang mungkin paling dinantikan dan yang paling menggelegar gitu kali ya. Momen dimana Mikaela mengorbankan dirinya demi Yuichiro temannya dan akhirnya dia meledak di udara. Apa yang terjadi setelahnya akan kita bahas di part kali ini. Tapi untuk setengah awal bisa dibilang fokus cerita kita ini bukan ke mereka tapi ke para vampir. Dimana kita akan fokus ke Ferit, ke Crowley, ke Saito dan para progenitor lainnya. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Jadi mungkin kalau kalian nggak nge-skip intronya barusan, mungkin kalian notice tulisannya itu bukan arc Shibuya lagi, tapi arc-nya post Shibuya, pasca Shibuya. Jadi ibarat kata kalau dibikin grafik ya, minggu kemarin itu chapter 90 itu part ke-21 itu puncaknya. Dibuat grafik tuh udah paling puncak, paling mentok. Inti ceritanya arc Shibuya udah selesai di sana. Minggu ini sampai seterusnya nanti sampai yang paling terakhir terbaru itu bisa dibilang pascanya, post ceritanya dari intisari arc Shibuya kemarin itu. Kita mulai di chapter 91 di markas JIDA itu semua pasukan sekte Hyakuya itu udah pada mundur karena mereka merasa misi mereka, tugas mereka udah selesai. Tapi tentu si tuan rumahnya pasukan JIDA yang dipimpin sama Kureto, mereka nggak akan membiarkan nih semua pasukan sekte Hyakuya kabur begitu aja. Maka si Kureto memerintahkan jangan sampai ada yang lolos, kita harus habisi mereka semua sekarang. Nah, kita melihat ada si duo vampir Crowley sama Ferit itu lagi jalan-jalan di tengah kekacauan ini, dimana mereka ngelihat ada satu pasukan sekte Hyakuya yang mau ngalahin, yang mau ngebunuh seorang pasukan dari JIDA. Akhirnya si Ferit menolong ini orangnya ini, si pasukan JIDA yang mau kalah ini, dengan menghisap darahnya si pasukan sekte Hyakuya yang ini tadi. Si Feritnya kemudian bilang nggak usah terima kasih, namanya kan kita juga sekutu ya kan. Namanya sekutu wajar lah untuk saling tolong menolong. Nah setelah ngomong kayak gitu, si Feritnya kemudian tanya ke Crowley, kamu nggak mau minum darahnya ini orang? Nah, kaget dong ini orang pasukan JIDA ini, barusan ditolong, barusan dibilang sekutu gitu kan, saling tolong menolong, tapi kenapa kok sekarang mau dihisap darahnya? Tapi kemudian si Crowley-nya bilang nggak mau, dia menolak. Nah setelah itu si Feritnya itu ngeliat ke arah tanah gitu ya, di atas tanah itu di permukaannya ada kayak bekas jejak kaki. Kayak ada orang yang kelihatannya menyeret badannya dia sehingga meninggalkan jejak di sana. Itu arahnya ke sebuah gang kecil gitu. Dan benar aja di gang kecil itu ada si Saito yang sebelumnya itu kan sudah diledakin sama Ferit itu ya, pakai salib kecilnya itu, pisau salib kecilnya itu. Di situ kelihatan kalau dia kesakitan banget dan dia nggak bisa regenerasi, jadi badannya cuma setengah ke atas doang. Biasanya dia bisa memulihkan diri, cuman ini nggak bisa. Si Saito-nya pusing gitu kan. Ini dia udah datang ke markas musuh, tapi tugas yang nggak kelar gitu, misi belum selesai, belum tercapai. Sekarang juga badannya nggak bisa regenerasi. Ketika dia bingung seperti itu, datang nih muncul si Crowley sama Ferit menemui dia. Si Ferit sambil ngeluarin salibnya itu gitu ya, dia sambil dibuat mainan, dia manggil si Saito Papa. Si Saito kemudian tanya ke Ferit, kamu punya tujuan apa nih? Aku yakin, aku tahu kamu pasti membunuh aku, tapi rencana kamu tuh apa sih? Nah si Feritnya belaga bodoh gitu ya, dia kelihatannya memang nggak punya niatan apa-apa dan nggak punya rencana besar apapun gitu sebenarnya. Dia memang pengen ngebunuh si Saito gitu aja. Emang kan ini orang psycho aneh-aneh gimana gitu kan. Nah, terus si Feritnya tanya ke Crowley, emang kita punya rencana apa sih? Kan bukannya kita tuh harus menunjukkan arti kehidupan tuh apa ya? Kepada papa kita ini, kepada ayah kita ini, kita harus tunjukkan seberapa berharganya kehidupan selagi memang masih bisa hidup. Terus si Ferit melanjutkan, tapi itu bukannya tugasnya seorang orang tua ya, seorang ayah ya, yang ngajarin kita anak-anaknya apa makna kehidupan. Si Crowley kemudian bilang ke Ferit, aku sebenarnya kan nggak ngerti juga ini orang kalau ayahku gitu kan. Si Saito ini sebenarnya papa aku kan, aku juga nggak ngerti. Karena orang yang dulu mengubah aku jadi vampir itu kan kamu, Ferit. Terus si Feritnya menjawab, iya sih, dan dulu aku udah memberi kamu pelajaran paling penting dalam kehidupan. Dimana kita ditunjukkan kala itu, waktu si Crowley masih jadi manusia, masih jadi tentara Crusader itu ya, tentara pasukan Inggris yang bertarung di perang salib. Di situ ditunjukin semua temen-temennya dia, pasukannya dia disapu bersih sama Ferit. Dan di situ
mungkin adalah momen di saat Ferit mengubah Crowley menjadi vampir akhirnya. Nah, setelah flashback itu, si Feritnya kemudian tanpa basa-basi, dia ngacungin salibnya itu, dia mau arahin, dia mau serang ke arahnya si Saito. Tapi Saito jelas nggak bodoh gitu kan, dengan badannya dia yang cuma setengah itu dan rantai-rantai yang ada di badannya, dia menghalau serangannya si Ferit. Setelah satu serangan, bertubi-tubi nih kali ini, semua rantainya diaktifkan buat nusuk si Ferit. Tapi Ferit juga berhasil menghindar, menghalau, menepis semua serangannya pakai pedangnya dia. Sampai akhirnya tangan kanannya Ferit ini yang megang salib itu dirantai itu, dihentikan sama si Saito. Si Saitonya kemudian bilang, Ferit Batory, mengubah kamu menjadi vampir dulu itu memang sebuah kesalahan. Sekali lagi kita dilihatin flashback, tapi kali ini flashbacknya si Ferit. Waktu masih muda, waktu masih kecil, masih menjadi manusia, dia itu kelihatannya anak bangsawan gitu ya. Dan dia ngebunuh ayahnya sendiri, ditusuk pakai pedang di dadanya. Di belakangnya dia ada ibunya dia yang kaget gitu kan. Kenapa kok suaminya kok tiba-tiba mati bersimbah darah ketusuk gitu kan. Kenapa kok Ferit ada di depannya. Tiba-tiba si Feritnya nyabut pedangnya itu tadi yang ada di badan ayahnya. Terus dia sambil bilang, aku mencintaimu ibu. Dia nusukin pedangnya ke arah ibunya. Jadi ini orang emang dari masih jadi manusia, masih bocil emang udah sedeng gitu. Udah ada yang salah, emang psycho emang udah. Kemudian kembali ke masa sekarang, si Saitonya ini berharap banget nih. Dia pengen banget bisa segera sembuh, bisa segera regenerasi. Dia nggak takut nih sebenarnya sama Ferit dan salibnya itu. Dia itu khawatir ini ada orang lain yang bakal mendekat dan dia ngerasain presence-nya, kehadirannya udah deket banget nih. Aku males kalau urusan sama ini orang. Kemudian Feritnya kayak mengeluh gitu ke arahnya Saito. Ini gini aja nih udah nih, nggak ada perlawanan segampang ini. Aku ratusan ribuan tahun itu mengejar kamu, pengen bisa ngalahin kamu dan kalah kamu tuh kayak gini, segampang ini nih. Tiba-tiba dari sisi lorong lainnya ada suara, perlu bantuan kah saudaraku? Si Ferit sama Crowley kaget kan, ini siapa kok tiba-tiba ada suara lain dari kegelapan dan kok bilangnya saudaraku. Si Crowley ngerasain ada orang mendekat ini dan ada suara itu tadi, dia tahu ini bahaya banget. Dia bilang, Ferit, ini dalam masalah kita nih. Dia coba ngantiin si Ferit, tapi ketika megang lengannya dia, lengan kanannya Ferit ini yang dirantai sama si Saito ditebas tiba-tiba, kepotong. Dan muncullah Earth Gelas satu paket komplit sama Kailuk sama Leskar. Jadi ini setelah sebelumnya mereka perjalanan naik helikopter itu meledak semua gitu kan. Si Krul Tepes kelihatannya udah duluan nyampe gitu ya kan. Di part kemarin sudah aku ceritakan. Kali ini satu geng para progenitor nyampe nih akhirnya. Si Ergerasa tanya ke Saito, perlu bantuan nggak? Saitonya bilang, iya deh, aku perlu bantuan kamu kali ini. Ergerasa langsung cabut pedangnya, dia langsung nyerang si Crowley sama Ferit. Di situ Crowley sama Ferit udah berjuang banget gitu kan, ngelawan si progenitor kedua ini. Dan si Ergerasa bilang ke arah mereka berdua, kalian berdua segera turunkan senjata kalian sekarang. Aku kalau mau ngebunuh kalian sekarang, mau nebas, bahkan sampai pedang kalian pun aku tebas, hancur, bisa. Tapi aku coba lembekkan sekarang nih, aku kasih penawaran, mending kalian menyerah sekarang, dan nanti kalian akan baru dihukum. Kalian akan dapat sanksi dari pihak progenitor. Si Crowley tanya ke Ferit, ini harus gimana nih? Kita harus ngapain? Si Feritnya bilang, santai tenang aja, dengan wajah riang gembira gitu ya. Tenang aja, aku ini kuat banget kok, super power aku ini. Kemudian Ergerasa nyiapin serangannya dia dan menebas si Ferit. Jadi dibelah dua gitu ya. Ferit tadi udah kebelah tangannya, sekarang dibelah dua akhirnya. Setelah dibelah dua kayak gitu, Ferit sama Crowley ditendang sama Ergeras ini ke arah langit. Jadi mental ke arah langit gitu ya mereka berdua. Dengan hempasan dan serangan sekuat itu, mereka berdua nih, si Ferit sama Crowley, tentu dengan Ferit yang badannya cuma setengah doang, mikir kita harus gimana nih? Kita ladenin atau kita kabur? Si Feritnya bilang kabur ya, mau kabur kemana sih? Bumi itu bulat, mau kemanapun kita lari pasti ujungnya juga bakal ketemu lagi. Keren gitu ya omongannya si Ferit gitu. Terus dia bilang, sekarang mending kamu lemparin aku 23 derajat ke arah kiri bawah. Aku punya rencana ini. Kita berpindah kembali lagi ke si Saito yang sudah terkapar lemas tapi dikerubungi ini, digengbeng sama para progenitor. Si Saitonya bilang, kalau kamu memang mau ngalahin itu vampir, itu bajingan si Ferit itu, kamu jangan lembek-lembek sama dia, mending kamu selesain sekarang. Nah ketika Saito ngomong kayak gitu, dadanya dia tiba-tiba diremes sama Kailuk. Jadi kayak supaya menghentikan, supaya nggak ngebacot gitulah ya. Si Leskar sama Kailuknya ini bilang, kamu diem aja dulu, kamu nggak usah kebanyakan ngomong. Sekarang prioritas kami ini menghukum, mengeksekusi si Ferit. Jadi kamu diem aja dulu, nanti
kamu akan dihadapkan kepada para progenitor, baru kamu akan ditentukan apa hukuman kamu. Nah, si Earthgeras-nya ngedenger Saito bilang kayak gitu tadi, kamu jangan lembek gitu ke arah si Ferit. Dia bilang, emang aku nggak akan lembek nih, aku nggak akan setengah-setengah. Kalau perlu aku hancurkan kota ini sekalian buat ngalahin itu bajingan. Nah, di saat si Earth-nya mengumpulkan kekuatannya dia, kita berpindah sekali lagi ke atas, di mana si Crowley itu ngelemparin tuh si Ferit sesuai perintahnya Ferit tadi, 23 derajat ke kiri bawah. Dia pegang tanah, dilontarin lagi badannya ke arah langit. Terus dia ngelihat tuh ada si pengguna Jigenso yang masih tergeletak dari serangannya dia di beberapa part lalu itu. Si Ferit tujuannya mendekati si pengguna Jigenso ini tadi yang udah terkapar lemah sekarat ini. Dan begitu si Ferit nyampe ke badannya dia ngaktifin si Jigenso-nya ini. Dia buka portal, portalnya terbuka di belakangnya para progenitor lainnya itu, di belakangnya Kailuk sama Leskar. Dan di situ Feritnya langsung bilang dia akan mengaktifkan salibnya. Dia akan pakai pisau salibnya itu buat ngalahin para progenitor ini. Earthgeras begitu ngeliat Ferit muncul, dia langsung cabut pedangnya dia yang udah dikumpulin kekuatannya tadi, dibelah kepalanya, ditebas itu lehernya si Ferit. Tapi waktu dilihat, tangannya si Ferit itu ternyata nggak megang apa-apa, tangannya kosong, dia nggak megang salibnya. Ternyata di belakangnya mereka, di belakang Earthgeras, muncullah si Crowley yang ngebawa pisau salibnya ini. Jadi si Ferit ini cuman decoy aja, cuman tipuan aja. Penyerang aslinya, striker aslinya, si Crowley ini. Dan itu mulai kerasa gitu kan efek serangannya. Para progenitor itu kayak ditekan dengan sebuah aura kegelapan gitu. Nah begitu si Crowley ini udah mau ngaktifin salibnya ini, tiba-tiba ada teriakan kenceng banget sampai jendela-jendela pecah semua. Tapi yang bisa ngedengar itu cuman para vampir. Itu gelombang frekuensinya cuman bisa didengar sama para vampir. Si Saito yang mendengar teriakan ini, dia cukup terkesima, terpukau, karena selain mendengar teriakan itu, dia bisa merasakan si Krul tepes, si Asura tepes, si Noya, dan dia tahu mereka semua terlibat, ada andil di balik teriakan ini. Si Ferit, karena ini orang psycho, mendengar teriakan itu dia malah seneng gitu. Dia merasa semua hal yang terjadi selama ini, dia bisa memojokkan si Saito juga hampir kalah, itu jangan-jangan juga masih rencananya si progenitor pertama. Dan dia merasa teriakannya ini juga ada kaitannya sama progenitor pertama. Tapi terlepas dari itu semua, ini keadaan udah kacau gitu kan. Si Crowley akhirnya mungut lehernya si Ferit ini, kepalanya Ferit, dibawa kabur akhirnya. Mereka mundur dulu. Nah udah, setelah itu kita berpindah ke arahnya Guren dengan Mahiru, dengan si Noya. Dimana Noya ini dengar teriakan itu tadi, dia juga kaget, dia juga tutup telinga gitu kan. Ini suara apa, teriakan apa, kok kenceng banget gitu. Tapi si Mahiru sama Guren kelihatannya tenang banget. Mereka udah mengerti, dan mungkin ini juga bagian dari rencana mereka. Noyanya bilang, ini apa rencana kalian nih? Kalian udah ngerti ya? Setelah itu si Mahirunya sambil tersenyum ke arahnya si Noya, dia ngeluarin serum, dia ngeluarin suntikan itu, dan dia bilang ke arahnya si Noya yang melihat ada suntikan itu, aku ngerasain ada ketakutan nih dari dalam diri kamu. Terus si Noyanya sambil dengan ada rasa takut itu tanya sekali lagi ke arah mereka berdua, tujuan kalian tuh apa sih sebenarnya? Si Mahiru kemudian menjawab pertanyaan tadi, manusia jelas cuma mau satu hal, dan itu adalah cinta. Si Guren kemudian bilang ke Mahiru, udah nggak usah kebanyakan ngomong, segera habisin aja. Si Mahiru kemudian nyuntikin suntikannya itu tadi ke arahnya Noya, ke dadanya Noya. Dan itu kan jelas gitu ya, itu suntikan penenang iblis. Akhirnya Noyanya tumbang, sehingga cuma menyisakan Mahiru sama Guren. Si Mahirunya tanya ke Guren, Guren, ini suara asalnya kan dari Mikaela. Apa bener nih kalau dia, nah sebelum selesai ngomong itu, dipotong sama Guren. Betul, ini suaranya dari Mikaela. Tapi bukan Mikaela yang kita tahu, bukan vampir Mikaela, karena vampir Mikaela sudah mati. Dan sekarang, Mikaela akan terlahir kembali menjadi iblis. Nah di situ kita melihat si badannya Mikaela yang meledak itu ya, di part kemarin itu tersisa kayak setengah atasnya doang gitu, leher ke atas. Ketika itu badannya sudah mulai jatuh, mukanya Mikaela itu tiba-tiba berubah kayak kosong gitu, ada lobang. Dari lobangnya itu keluar tangan. Dan setelah itu akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk kali ini, sudah semakin mendekati chapter terbarunya gitu ya. Silahkan dinantikan seperti biasa di hari Sabtu. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.